Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia Mesias. Mesias itu apa? Manusia. Tuhan bukan Mesias, bukan. Tradisi Yudaism yang sedang berdialog dengan Yesus berbeda dengan tradisi Kristen. Kalau tradisi Kristen, Mesias adalah sosok yang mati terkutuk demi menebus kutuk Taurat. Mesias itu apa artinya? Mesias itu orang, Pak. Orang. Manusia, Pak. Manusia. Orang. Itu Mesias itu orang, Pak. Bukan Tuhan. Mesias artinya orang yang diurapi. Ya, nggak ada Mesias orang. Lalu apa Mesias itu, Pak? Apa Mesias itu? Terangkanlah. Loh, saya sudah terangkan, Anda membantah. Mesias itu bukan orang katanya. Bantahlah kalau Mesias itu orang. Lah, lalu kalau bukan orang apa Mesias itu? Kucing. Mesias penyelamat. Iya, penyelamat ini apa? Orang atau bukan? Penyelamat umat manusia. Iya, orang atau bukan, Pak? Penyelamat umat manusia, dengar nggak? Orang atau bukan? Dia orang. Dia kan yang kau bilang kucing. Bagus. Berarti Mesias itulah Yesus. Berarti Yesus itu manusia, bukan Tuhan, Cak Ayu. Manusia. Nah, gitu dong. Jadi Buat Yesus dalilnya, manusia. bukan Tuhan. Nah, jadi Yesus manusia kan? Manusia dan Tuhan. Buat dalilnya. Kenapa? Di mana dalilnya Yesus disebut manusia Tuhan? Di mana? Kau buat dalilnya, kau yang menyanggah. Mana dalilnya Yesus itu manusia dan Tuhan? Kau Mana yang dalilnya? menyanggah. Loh. Kau menyanggah. Saya mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Ibrani 13 nomor 8. Kemarin, hari ini, dan besok, dan seterusnya, Yesus tetaplah manusia. Itu dalil. Tidak pernah berubah Yesus itu jadi kodok, jadi cicak, jadi kucing, apalagi jadi setan. Jadi yang digantung terkutuk di atas salib itu bukan Yesus, Pak. Itu iblis. Jadi yang Anda sembah terkutuk itu bukan Yesus, bukan anak Maria, tapi setan yang Anda sembah itu. Terkutuklah dia Kristus yang mati digantung di atas salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas salib. Apakah anaknya Maria terkutuk? Tidak. Apakah iblis terkutuk? Yes. Siapa yang terkutuk itu? Orang makan suap. Apakah Yudas makan suap? Yes. Apakah Yesus pernah mengatakan Yudas itu iblis? Ya. Di mana Yesus mengatakan Yudas iblis? Kau buat ayatnya. Jangan ceramah kau situ. Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Yohanes berapa? Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Yohanes Mau belajar sombong tapi ternyata status belajar. Izin Bang Juma. Izin. Izin Bang Juma. Tambah lagi satu kali Bang Juma. Ketawa. Sombong tapi status mau belajar. Yang pantas sombong itu saya, Bung. Saya ngajarin Anda Bible. Anda bertanya, di mana tertulis itu? Saya ajarin Yohanes 6 nomor 70. Yudas disebut iblis. Gimana? Gimana? Yang kau sembah adalah makhluk terkutuk kan? Iblis, Paman. Iblis. Izin Bang Juma. Iya, silakan saudara. Bang, ini Sianta ini jangan punya, di-mute. Bang, saudara, kau Kristen punya akhlak kau ya? Ya. Saya lagi ngomong sama Bang Juma. Iya. Kita sesama tunjukkanlah akhlak yang kalau kita tuh punya akhlak. Jangan langsung dipotong. Iya, jangan asal. Jangan asal sembrono, ada ayatnya. Dia kan Bang Juma ngomong, dia ngomong sesuai dalil. Kalau kau baru kenal Bang Juma, jangan. Dalilnya, dia kan Muslim. Buktinya aja ini kau tanya. Kau tanya ayatnya Apanya? kan? Buktinya Makanya saja aku kau tanya, ayatnya di yang mana mana. ditulis? Judas iblis saja kau nggak tahu. Iya. Gimana sih kok malah Yesus ribut kalian mengatakan berdua? muridnya ada 12 yang satu iblis, kau nggak tahu. Jangan ribut sama Utan, jangan ribut. Bukan, Sepakati dulu maksudnya siapa yang punya mulai. akhlak sedikit lah. Kau itulah Kristen, makanya saya cobalah yang punya akhlak. Misi Bang Juma, permisi. Iya, Ada sedikit silakan. inilah.
Oke, Cianis dikecilin dulu. Apa mau lanjut? KTP, apa Cianis yang lanjut? Silakan. Baik, makasih Bang Juma. Siap. Kan judul perikopnya Bang Juma, Yesus bukan dari dunia ini. Itu yang saya pengen tanyakan Bang Juma. Iya, Bukan memang dari dunia ini, sedangkan dia dilahirkan oleh Bunda Maria kan? Iya. Ini judulnya maksudnya bagaimana gitu? Terima kasih Bang Juma. Iya. Yesus itu lahir bukan kehendak makhluk di dunia, bukan. Tak ada wanita di atas muka bumi ini yang berkehendak melahirkan Yesus, tak ada. Tak ada juga laki-laki yang berkehendak menghamili Maria agar melahirkan Yesus, itu tak ada. Semua berasal dari kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Dialah Allah yang menghendaki, kemudian Maryam ini hamil. Al-Quran surah Maryam. Kok Maryam? Maria, Yesus. Oh iya Maria. Oke. Pada bulan ke-6 Gabriel datang atas perintah Tuhan untuk memberitakan kepada Maria sang perawan bahwa dia akan hamil, Roh Kudus akan menaungi dia. Itulah yang disebut berasal dari langit. Betul? Betul? Betul. Iya, itulah yang dimaksud. Ayatnya di mana? Dalilnya di mana? Matius 1, aku kasih kau Al-Quran, kau tolak. Aku kasih kau Matius 1, kau tolak lagi. Matius berapa? Alamak. Ini adalah kitab ini. Coba baca Matius 1. Berapa? Matius 1 mulai dari nomor 18, coba. Matius 1 nomor 18. Iya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia di muka umum dia bermaksud menceraikan istrinya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak manusia yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan, ambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki. Yusuf menamakannya dia Yesus. Gimana? Jadi gimana? Betul kan? Kalau Yesus itu berasal dari langit, bukan berasal dari keinginan perawan atau keinginan seorang dari laki-laki. langit. Lalu dari mana? Dari mana? Dari langit. Nggak ada ayatnya dari langit. Lalu dari mana? Kan udah itu. Matius dibilang, dibaca Matius. Dari mana kalau bukan dari langit, Yesus ini? Kan datang Roh Kudus. Iya, Roh Kudusnya datang dari? Kok dari langit? Masih bagus daripada di dalam Yohanes 8 tadi dari atas. Atas itu masih umum loh. Bisa dari atas pohon, atas plafon.
Atas Di menara mana? gereja. Di mana ya? Ya, Yohanes Atas berapa? gunung. Biar ku buka. Yohanes 8 yang tadi saudara kita bawa. Iya, biar ku Yohanes baca. 8. Aku akan pergi dan kamu Biar ku mencari baca aku, tetapi ayatnya. kamu akan mati Gampang dalam itu. dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu dia mengatakan, kamu Yohanes berasal berapa? dari bawah, Coba. aku berasal dari atas. Nah, atas mana? Bagus aku jelaskan dari atas Yohanes- langit. Yang Yohanes suket, 8 paman. nomor 22. Izin Bang Juma. Silakan. Kalau saya menerjemahkan dari atas plafon bahaya nanti. Yang suket. Ya, saudara Cian duduk di sini ya. Anda dengarkan, belajar ya. Belajar, nanti kita bimbing baik-baik. Silakan saudara KTP. Iya. Ini saudara Cian sini kan dia terlalu banyak ngomong tadi. Ya, pertama udah nggak ada akhlak. Udah, saya minta tolong kau coba baca Lukas 2 ayat 11. Saya mau belajar sama kau aja ya. Karena Bang Juma kan kau potong-potong. Sekarang belajar sama kau. Coba kau tolong baca ke saya Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 7. Telah Ya, lahir nggak bisa bagi diterjemahin saya ini. Maksudnya apa nih? Janis, buka mic-nya Janis. Lukas 2:11 coba Ya, baca. aku di mute. Ya, silakan. Lukas 2 11. ayat berapa? Ayat 11. 11. Iya. Lukas 2 ayat 11 berikutnya gembala-gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ingatan tanya bagimu, kamu akan 11 aja. menjumpai. Saudara, 11. Baca 11. 11 saja ngapain? Marah dia. Biar kau ngerti. Saya mau tanya kau artinya apa tuh? Yang lahir siapa? Yang lahir? Yang lahir kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, yaitu Kristus, koma. Iya, Tuhan. Kenapa di koma Iya. lagi baru Tuhan? iya, Di kota Iya. Daud. Yang lahir siapa? Yang lahir siapa? iya. Iya, Iya. yang lah. Yesus Kristus. Ya? Yang lahir. Yang lahir siapa? Yang lahir Yesus Kristus. Yesus Kristus di kota Daud. Oh, nggak ada koma Tuhan itu tidak ada ya? Di kau situ. Hari ini telah lahir Yang bagimu lahir. juru selamat. Ya, juru selamat. Yesus Kristus. Hari ini telah bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan itu sambung apa tidak? Udah nggak usah bicara komanya, udah. Oh ya, Loh. Kau tahu arti Kristus tidak? kan kau bilang koma. Tidak, Kau kau bilang tahu arti koma kan? Kristus. Tunggu, kan kau sok pintar. Kau tahu arti Kristus tidak? Ya, Kristus penyelamat, juru selamat. Penyelamat kau punya mulut itu. Makanya jangan terlalu besar mulut kau. Kalau orang ngomong hormati orang yang ngobrol yang duluan ngomong. Kau Gak punya apa-apa, anak Bang. sedih kau tuh. Bang KTP kita kasih sharing knowledge sama dia. Saya nanya Bang baik-baik, so Cianis, kau datang kau potong-potong kau. Setan kau. Bang Cianis, Kristus itu sepadan dengan Ya, kata ya. Mesias. Kristus itu sepadan Ya. dengan kata Mesias atau Mesias, artinya orang yang diurapi. Kalau juru selamat itu bahasa Yunaninya soter, bahasa Ibraninya itu Mosia. Akar katanya beda, Bang. Mesias akar katanya Masaha, Mosia akar katanya Yasya. Nah, Mesias yang sepadan dengan Kristus itu artinya orang yang diurapi. Sementara Mosia atau soter bahasa Yunaninya itu baru artinya juru selamat, abangku. Jadi ini harus dibedakan ya. Aku ngerti Yunani. Nah, makanya nggak ngerti Bang, Yunani. karena abang nggak ngerti, Maksudku gini. saya kasih tahu. Jangan ngeyel Bang, karena abang nggak Boleh. ngerti, makanya saya kasih tahu. Kan gini Bang ya, saya maklumi, abang 20 kali ke gereja pun kan cuma dicogokin terjemahan doang kan ya. Betul kan? Terjemahan. Iya kan 20 kali ke gereja cuma terjemahan doang yang dibacain Pak Pendetanya kan gitu ya. Bukan aku ke gereja untuk terjemahan Alkitab. Oh, Salah. ya jangan. Iya, beliau bukan penerjemah, bukan. Lanjut. Silakan Bang Zuma. Iya, silakan. Saudara Chen belajar lagi di sini ya. Duduk aja dulu yang tenang-tenang ya. Sambil masak Indomie ya. Bikin kopi, Aku udah makan. Pakai minyak rem. asap rokok, bisa rokok, duduk merenung, dengarkan apa yang Enggak. aku dibicarakan. Enggak.
Soalnya kan Bang Juma dari tadi ngomong masalah Alkitab. Baca semuanya gitu. Itu Sudah, aja saudara. intinya. Saya sudah belajar Bible. Tamat saya Iya, belajar Bible. beda itu. Kalau udah Ilmu- sama Abang Juma belajar Bible, mungkin Abang Juma tahu di situ jawabannya, di situ artinya. Iya tahu, saya paham. Iya tahu aja, tapi nggak tahu artinya, kan beda. Maksudnya? Ya beda, tahu aja membaca tapi nggak tahu artinya, kan gitu. Tahu Kan itu kalau berarti. Bible ini, kok cuma tahu sikit-sikit aja ngapain? Loh, maksudnya abang ini saya belajar Bible? Iya, saya belajar Bible tiap hari pun saya belajar Bible. Belajar apa kau? Kalau di Kristen itu nggak ada belajar Bible. Kalau di Kristen itu Nggak ada belajar Bible. membaca Habis itu Alkitab, Anda suruh saya dari belajar. situ. Gimana? Siapa yang suruh kau belajar? Loh tadi katanya belajar lagi. Kau udah belajar Bible, Udah. tapi belajar Bible tapi nggak tahu artinya. Maksudnya gimana? Nggak belajar itu namanya. Mana? Kalau udah belajar tahu artinya. Iya tahu lah Itu artinya. tuh, Ini Bang makanya saya Juma. jelaskan. Justru Anda yang nggak tahu. Dari- Tadi ditanya Lukas 2 Kok nomor nggak 11. tahu? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang Iya. diurapi Tuhan di kota Daud. Iya. Itu artinya. Ya, Terus? ya udah. Berarti yang lahir lagi. orang kan? Sampai terus. Berarti yang lahir orang, bukan Tuhan. Ya orang yang Nah, diurapi Tuhan. tapi lembaga Bible menyatakan yang lahir Tuhan. Sementara yang lahir bukan Tuhan. Kan beda itu. Yang mana dituliskan yang lahir Tuhan? Itu dalilmu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan. Iya. Di kota Daud. Iya. Tuhan katanya Iya. yang lahir. Di koma tadi. Ya justru itu. Tuhan di kota Daud. Nah, berarti yang lahir makanya siapa? Kalian tanya tadi koma. Ya, yang lahir siapa? Tuhan atau bukan? Mananya? Tuhan atau Kalian bukan yang yang lahir? protes, kalian yang gimana? Yang lahir Tuhan atau bukan? Yesus itu lahir di kota Daud. Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Kan makanya baca Alkitabnya, makanya belajar. Ya, yang Jangan lahir ini asal Tuhan atau bukan? baca doang dong gini aja, salah semua. Ya, yang lahir Tuhan atau bukan? Yesus. Tuhan atau bukan? Yesus kan belum lahir tuh Yesusnya. Itu telah lahir. Gimana ini? Akan lahir. Telah lahir. Telah lahir. Ah, berarti sudah Kan lahir. belum ditunjukkan. Kalau Baru sudah sudah- lahir makanya dibuat koma. Nah, berarti yang lahir Tuhan atau bukan? Yang lahir itu sebagai anak manusia. Bukan Tuhan. Jangan di-praying bukan Tuhan. Yang lahir saya itu sebagai bertanya. anak manusia. Saya bertanya, yang lahir ini Tuhan atau bukan? Kan aku jawab sebagai anak manusia. Oh, berarti bukan Tuhan. Kok kau framing bukan Tuhan? Lah, Anda menyebutnya anak manusia? Sekarang aku balik bertanya. Balik bertanya sama kau. Muhammad itu Tuhan nggak? Bukan. Ketawa. Mana ada Nabi Muhammad Tuhan, ada aja. Susah kalian jawab itu. Loh, Nabi Muhammad manusia, kok Tuhan? Pertanyaan aneh. Manusia. Kenapa kalian menyembah dia? Menyembah? Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Kalau kalian salawat, Salawat itu pujian pujian kepada siapa? kepada Nabi Muhammad. Ya, berarti kalian mempertuhankan Nabi Muhammad dong. Loh, kami memuji beliau, kok mempertuhankan? Gimana sih kamu cantik sayang? Masa aku menyembah istri Jadi- saya? Kalau saya mengatakan memuji istri saya cantik, Kok? masa saya menyembah? Jadi kalau berselawat kau sama istrimu, Aku berselawat ke istri. mananya? Jelaslah. Kau berselawat sama siapa? Nabi Muhammad Kami enggak? diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Selawat itu pujian, sanjungan. Kenapa kami Kenapa kalian sanjung?
Karena memang beliau manusia mulia, wajar kan? Yesus juga disanjung kok. Hosana, Kalau Hosana. kalau kalian sanjung itu berarti kalian mempertuhan. Pertanyaan saya, kenapa Lembaga Bible Indonesia tidak menerjemahkan kata Hosana di dalam kitab saudara? Ada apa? Kenapa Bible tidak menerjemahkan kata Hosana? Hosana, Hosana anak Daud. Kenapa enggak diterjemahkan Hosana ini? Karena Hosana artinya semoga diselamatkan anak Daud. Salawat itu, pujian, sanjungan itu sama seperti keselamatan alaihi salam kepada Nabi Isa. Hosana itu sama itu. Alaihi salam dengan Hosana itu sama. Artinya pujian kepada Yesus. Begitu Saudara Cian. Baik Bang Juma, saya Siap. terima kasih banyak, saya izin turun. Sudah nggak mood lagi, nggak ada si setan iblis. Sabar kawan, sabar. Oke, thank you Angka TV. Ya, makasih Lanjut. Bang Juma. Siap, sama-sama. Cian. 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 Woi! Pingsan dia. Alvida sudah kena bulan ini. Iya, kenapa? Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk? Kenapa? Kok malu terkutuk? Ya itu Galatia 3 nomor 13. Galatia Tiga. berapa? 3 nomor 13. Galatia tunggu ya bentar ya. Galatia. Iya, Paman. Buka Alkitab aku. Ya, Sabar Cian ya, ini Bos. perempuan. Kamu perempuan bukan? Enggak, Laki-laki. laki. Oh, lanjut. Galatia 3 ayat 13. 13. Dibenarkanlah oleh karena iman. Itulah perikopnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab oleh tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, Yesus Kristus telah membuat ini supaya dia di dalam dia berkat Diam. Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. udah. Ya udah. Ah, Baca. kenapa? Ya udah. Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk ini? Kenapa Kok kamu malu menyembah? terkutuk? Jadi Kok malu terkutuk? tadi apa bacanya? Itu bacanya Ah, dibenarkanlah orang Galatia dibenarkan oleh 3-nya. karena iman. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Makanya dia Kristus. iya. Yang Iya, digantung makanya di dia atas sana. menggenapi. Ya, itu makanya iya, pertanyaan dia saya. menggenapi semua. Kenapa saudara menyembah makhluk yang digantung terkutuk di pohon, di salib? Kenapa? Iya, dia menggenapi hukum yang Iya, dari saya tidak tanya itu. Saya tidak perjanjian tanya lama. itu. Saya tidak tanya itu. Jadi, Saya tidak tanya itu. kok enggak? Saya tanya, Gimana? kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk? Itu pertanyaan saya. Dia bukan makhluk terkutuk loh. Loh, dalilnya tadi yang kamu baca apa? Makanya dibaca dari atas, jangan Loh, kok dari- sepenggal. Tetap aja, mau dari atas, mau dari bawah, dari samping. Kau baca tetap aja. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Katara. Iya. Nah, berarti Iya. Kristus yang ada ini kutuk atau tidak? Makanya dia sebagai tumbal dalam
iman kami sebagai kekristenan untuk menebus dosa kami, dia bangkit kembali. Dia tumbal. Kenapa kamu sembah tumbal ini? Tumbal. Waduh, tumbal segala nih. Tumbal, di mana ada ayatnya tumbal? Iya. Barusan pakai kata tumbal. Kan enggak. Di mana ayatnya tumbal? Coba lah dulu. Aku orang awamnya itu. Jangan ketawa-tawa. Amnesia mendadak dia. Aduh. Kok amnesia? Ya, korban itu korban persembahan itu tumbal. Iya, Kalau dari bahasa zaman kita- Abraham pun ada kurban. Oh, kurban. Tadi Iya. tumbal, sekarang korban. Besok Kau tambal. yang bilang tumbal. Oh ya udah, saya Kau yang ditambal bilang kalau gitu. tumbal. Oke, kembali kepada pertanyaan saya. Sadarkah Anda kalau selama ini Anda menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib? Gimana ya? Yang digantung terkutuk. Galatia 3 tadi? Iya. Lalu kenapa kau tanya lagi gimana ayatnya? Makanya baca dari atas, jangan dipengal. Enggak ada, dari atas pun dari bawah tetap aja Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itulah itu. Makanya kau jawab. Itulah dihilangkannya hukum Taurat itu. Iya, terus kenapa Iyalah, kamu jadi menyembah? jadi Kenapa kamu tumbalnya. menyembah? Kamu kan manusia. Gara-gara dia menebus. Kamu kan punya otak. Iya, Kenapa gara-gara kamu menebus menyembah? Kenapa kamu menyembah? Karena makhluk dia menebus terkutuk? umat Loh, manusia di dunia Domba ini. yang disembeli oleh orang-orang Yahudi juga menebus dosa mereka. Sapi lembu, Dosa mereka kan? Dosa sapi mereka ya lembu kan? juga mereka Iya, persembahkan sebagai penebus dosa. Kenapa mereka tidak Itu menyembah dosa domba? pribadi. Kenapa mereka tidak menyembah sapi? Dosa pribadi. Kenapa Itu kan mereka dosa tidak menyembah? pribadi. Kenapa mereka tidak Menyembah menyembah siapa? sapi? Menyembah sapi yang menjadi penebus dosa mereka. Kok Ya, menyembah? karena tahu Namanya binatang. korban. Nah, karena tahu binatang. Nah, kenapa tidak menyembah Yesus? Kalian kenapa? Kenapa nggak menyembah kalian Kristus? berkurban sama sapi? Lah kalian tahu Kristus itu Pada waktu manusia. raya kurban. Hah? Kenapa kalian menyembah? Aku tanya dulu. Hmm. Kenapa kalian raya kurban berkurban sapi? Coba lalu dulu. Kalian menuangkan sapi. Iya, itu perintah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Berarti kalian menuangkan sapi. Kami tidak menuhankan korban. Sebagaimana Makanya aku bilang Yahudi tadi. tidak menuhankan korban, hanya Kristen yang menuhankan korban. Sama misalnya nih Siapa yang menuangkan korban? ada orang mempersembahkan ayam hitam di sungai sebagai tumbal atau sebagai persembahan. Habis itu dia menyembah ayam hitam yang mereka sembelih itu. Itulah kalian. Kalian mempersembahkan Kalian? Kristus di atas salib. Habis itu kalian menyembah Tiap korban hari raya salib. kurban mengkumpulkan sapi. Gimana ya jadi sama aku? Iya, Tiap Yesus tahun itu kalian korban kan? mengkurbankan sapi, kambing. Orang Yahudi korbannya hewan. Sapi, Orang kambing kalian Kristen korbannya kurbankan. manusia, Kristus Yesus. Orang Yahudi korbannya tidak disembah. Orang Kristen korbannya disembah. Kan lawak-lawak. Makanya muncul pertanyaan, kenapa Kristen ini menuhankan makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Ya, banyak faktor Bang Suma, banyak faktor. Banyak faktor, silakan. Ya. Faktor apa Misalnya saja? nih, misalnya Pajak nih belum dari bayar. Enggak juga. Dari jenisnya kan sudah kelihatan tuh. Kalau hewan kan nggak mungkin lah dihormati. Kalau hewan ya. Kalau Yesus kan manusia. Kita menghormati Yesus sampai kepada penghormatan tertinggi sebagai Tuhan. Kemudian nih, kalau domba itu kan yang melakukan imam besar. Kalau Yesus sendiri sebagai imamnya, sebagai pelakunya. Kemudian kalau domba itu atau binatang itu misalnya betul menghapus dosa atau menutupi dosa, tapi sementara karena dilakukan berulang di tahun berikutnya. Diimamat kan begitu. Tetapi kalau perjanjian baru, Yesus menghapus dosa secara kekal satu kali untuk selamanya.
Itu sehingga kita orang Kristen menghormati Yesus sampai kepada puncak penghormatan tertinggi sebagai Tuhan. Kemudian efeknya, efeknya nih, kalau yang korban hewan, ya itu hanya simbolik sama sementara. Kalau yang perjanjian baru Yesus secara nyata dan kekal. Begitu. Kemudian dari misalnya kesadarannya, kalau hewan ini kan dia ya dipaksa. Dipaksa. Nah, sedangkan di perjanjian baru Yesus secara sadar dan rela. Kan di situ nyawaku kuberikan kan begitu di Yohanes itu. Kemudian kalau hewan itu kan ya mati saja sudah selesai. Tetapi kalau Yesus sendiri dalam perjanjian baru dikatakan atau diceritakan bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Begitu. Iya. Ya banyak faktor lah. Iya. Bertahan dulu. Nah, muncul pertanyaan, yang Anda narasikan barusan itu firman Tuhan atau apa? Persepsi itu. Oh, persepsi. Kirain firman Tuhan. Nah, persepsi Anda ini bertentangan dengan firman Tuhan nggak? Tidak. Jadi misalnya nih saya katakan bahwa sifatnya itu kekal dan selamanya. Satu kali hanya terjadi satu kali kan betul. Peristiwa penyaliban hanya terjadi satu kali. Kalau korban hewan kan berkali-kali. Itu firman Tuhan kah atau itu persepsi? Ya itu persepsi pernyataan yang datang dari perjanjian baru. Itu persepsi Anda itu bertentangan dengan firman Tuhan nggak? Oh tidak, kan di perjanjian baru. Dalilnya katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan hewan ternak. Imamat 1 bukan Bang, maksudnya Yesus yang dikatakan sebagai persembahan. Iya, kan perintahnya hewan ternak. Makanya saya bertanya, persepsi Anda mempersembahkan Yesus itu bertentangan tidak dengan perintah perjanjian lama Tuhan? Anda katakan tidak. Loh, di situ diterangkan, katakanlah kepada orang Yahudi, apabila hendak mempersembahkan kurban, maka hendak mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Nah, sedangkan yang menjadi korban di Anda, makhluk terkutuk. Iya, saya tidak salah persepsi. Maksud saya, persepsi saya datang dari pemberitaan perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentang peristiwa Yesus yang wafat sebagai penebus, kemudian peristiwa kebangkitannya gitu loh. Jadi persepsi saya datang dari perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini bertentangan tidak dengan firman Tuhan yang ada di perjanjian lama? Ya kalau saya Kristen ya saya bilang enggak toh Bang. Saya bilang tidak. Kan itu sudah Imamat 18:21. Kalau misalnya jangan Yahudi, ya kau pasti persembahkan manusia kepada dewa Molok. Kalau Tuhan tidak mau menerima persembahan manusia, selain Tuhan yang mau menerima persembahan manusia hanya dewa Molok. Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Yesus sendiri dalam pengakuannya kan, misalnya di peristiwanya salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, semua manusia kayak maksudnya gitu. Secara peristiwa begitu. Jadi kalau dikatakan kematian Yesus sebagai korban, kemudian muncul pertanyaan diserahkan kepada siapa, ya mungkin sama ya dengan hewan itu ya. Hewan itu kan diserahkan kepada Tuhan juga. Nah, itu nyawa Yesus juga sama. Itu kepasrahan Yesus sebagai hamba, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Itu sama. Kami juga umat Islam itu mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Tapi bukan tumbal penebus dosa. Ini Yesus ini diprakarsai kemudian oleh konsep dosa ditebus dengan darah manusia, dengan nyawa manusia. Nah, konsep ini itu lahir dari mana? Sedangkan Tuhannya tak mau menerima kemudian korban penebus dosa dengan menggunakan nyawa manusia. Bahkan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Enggak.
Kenapa dibunuh? Ya itu karena hasutan kan, pengaruh orang-orang yang menolak Yesus atau merasa terancam dengan keberadaannya. Oke, berarti pembunuhan terhadap Yesus melanggar perintah Tuhan atau memenuhi perintah Tuhan? Ya secara esensi itu kejahatan melanggar perintah Tuhan toh. Kan perintah Tuhan tidak boleh membunuh. Berarti penyaliban itu melahirkan dosa, bukan menghapus dosa. Makanya saya mencoba untuk menggelitik teman-teman. Kenapa kalian rela menyembah makhluk yang digantung terkutuk? Sedangkan yang terkutuk itu iblis. Fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Yang terkutuk itu iblis. Dan yang disalibkan ini adalah sosok yang terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah dia. Iya betul. Berarti dia ini siapa? Kristus yang digantung ini terkutuk. Kenapa Kristen mau menyembah sosok yang terkutuk? Iya betul. Karena dia rela. Oh rela pula. Kalau rela itu nggak mungkin dia dikejar tentara Romawi. Dada aja rela. Ya itu. Karena dia udah tahu. Iya. Karena dia buatan itu. Makanya dia mengeluarkan sumpah serapah. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kepada siapa Yesus mengumpat seperti itu? Kepada orang-orang yang ingin membunuhnya. Ngumpat apa? Dia mengumpat orang yang ingin membunuhnya. Yohanes 8 nomor 44 diawali nomor 37. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Coba kamu baca. Yohanes 8. Oke. Ada di sini. Ya, jelas ada. Pertanyaannya Bang Jian itu pertanyaannya didengerin dulu. Kenapa orang Kristen malah mengaku Yesus sebagai Tuhan padahal dia dikatakan terkutuk? Tuh. Itu loh maksudnya. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Maha suci berarti bebas dari kutuk. Siapa yang berani mengutuk Tuhan? Siapa? Siapa yang berani? Makanya gini Bang Juma. Kalau menurut katamu itu jangan ngeyel. Ngeyel namanya. Enggak terima. Enggak, itulah makanya Ya, baca bisa lah. diskusi yang bagus. Yohanes 8 kau baca lah. Kan enggak bisa diskusi dengan bagus. Baca aja lah. Enggak ada moral kayak gitu. Kamu baca Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kita mau dengar. Baca. Iqra kitabah. Keturunan tidak berasal dari Allah Terus baca. sampai 44 aja. Kok 44 tadi semua lah. Terserah. Tanggung. Ya Bang gimana? Jian, aku nyambung ya. Iya, silakan. Jadi gini, memang betul ada beberapa ayat yang mengatakan terkutuk begitu ya. Jadi maksudnya di sini Yesus menjadi atau Yesus terkutuk atau menjadi kutuk itu secara esensinya memang betul peristiwa yang dialami itu, tapi kita mengaku itu bukan untuk merendahkan Yesus, justru untuk mengangkat atau meninggikan Yesus sendiri Dengan jalan kutub. Iya, justru karena Yesus rela. Kenapa bisa Anda mengatakan itu meninggikan? Iya karena balik lagi kita kan berdasarkan Dia mau sumber merendahkan Alkitab ya. diri. Justru karena rela menjadi kutuk, bahkan rela wafat, makanya orang Kristen merasa Yesus itu layak untuk disembah. Nah, sekarang yang mengatakan Yesus rela itu kan Kristen yang muncul belakangan. Sedangkan Yesus yang mengalami huru-hara penangkapan justru mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 52,
ketika mereka sudah sepakat untuk menangkap Yesus, Yesusnya menghindar dan tidak menampakkan diri lagi kepada orang-orang Yahudi. Dia ke padang Efraim. Gimana ya? Yang belum waktunya itu. Belum waktunya gimana? Oh, yang belum waktunya. Yang Yesus bilang Kayaknya belum di waktunya. mana? Admin turaja ngeyel admin Gurunda. Ya, Belum kan waktunya gimana? Alkitab memang bilang Bukan, begitu. Ya, kalau dikatakan belum waktunya, Yesus sampaikan kepada mereka, sabar, tenang ye, belum waktunya, belum. Tapi kan tidak begitu. Itu persepsi Kristen aja untuk meloloskan kemudian si kutuk ini dituhankan. Untuk meloloskan, iblis kan menginginkan manusia jangan menyembah Tuhan. Maka iblis kemudian mengangkat derajat si kutuk ini naik menjadi Tuhan untuk menyamai pencipta. Itu yang sedang kalian galakkan selama 2000 tahun. Bagaimana si kutuk ini bisa disembah oleh manusia. Dengan berbagai macam alibi, opini, dalih, kalian akan tetap kemudian menyembah si kutuk ini. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin dikutuk. Dia kalau mau menghapus dosa, cukup mengatakan dosamu telah kuampuni, selesai. Kenapa dia harus melepaskan kesuciannya, lantas menjadi makhluk yang hina? Coba Anda baca 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga. Annallahas sami. Aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Itu dia tidak akan mungkin menjilat kemudian konsepnya sendiri bahwa dia itu maha suci. Kalau dia maha suci, mustahil jadi makhluk, apalagi makhluk terkutuk. Tetapi karena Maksudku saudara, Bang Juma, dia kan udah mati, bangkit kembali. Ya udah, itulah. yang bangkit kembali itu setan. Saudara, bangkit kembali Setan. itu, sabar. Bangkit kembali itu iblis. Di mana Yesus Dari mengatakan mana bangkit? ayatnya? Oke, Yohanes. Ayatnya. Oke, Yohanes 14 nomor 30. Coba kamu baca. Yohanes 14 nomor 30. 30 aja. Yohanes 12:31, sorry. Yohanes 12 nomor 31. Iya. Yohanes 12:31. 31. Yes. 31. Yohanes 31. Yohanes 12 nomor 31, Paman. Iya, perikopnya ada, Paman. Silakan kau baca itu perikopnya. Yesus memberitakan lain. kematiannya. Kan gitu. Ya. Di antara mereka berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yahudi. Orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kau pergi memberitakannya kepada Andreas. Pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Ya kan? Ya kan. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Bangsa, Tapi ya. jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, dia di dunia ini akan memeliharanya
untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, disitulah pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan melayani Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang engkau katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka Rasanya Hairil Anwar ini. terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, Kalau dan sampai aku waktu akan memuliakannya lagi. Kok ribut kali? Orang banyak akan berdiri di situ dan mendengarkan berkata bahwa itu bunyi guntur, dan pula berkata, seseorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan suara telah Hilang terdengar, bacanya. Hilang bacanya. melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah, pertanyaannya, siapa penguasa dunia yang Dan dilemparkan aku, keluar? apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan. Pertanyaannya, siapa penguasa bumi? Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Siapa? 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 Dia nggak tahu kalau di mute. Ya terus itu. Pengejai. Kasih nah. Siapa Ini Bapak Budi. Budi pergi ke pasar. Siapa Bang penguasa bumi yang kemiut itu Bang kemiut. Oh kasih nah. Dibuka mic-nya Bang Jian. Nggak sadar beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun baru nih Bunda, 4 akun kutu Bang semua. Bang Suma, kembali ke kutuk yang tadi Bang Suma, biar nggak salah persepsi. Apa memang kalau di Kristen memang betul ya Yesus terkutuk ya. Jadi supaya lebih mudah digambarkan, kadang-kadang kita menggunakan analogi yang mungkin lebih mendekati kehidupan sehari-hari ya. Misalnya dosa itu digambarkan dengan hutang. Kutuk itu semacam konsekuensi atau sitaan aset atau kebangkrutan lah. Jadi maksudnya Yesus terkutuk ya bisa dikatakan Yesus bangkrut atau konsekuensinya dialami oleh Yesus gitu, yang harusnya dialami oleh yang punya hutang atau yang punya dosa, tapi dialami oleh Yesus. Dan itu sebagai bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Bentuk atau wujud daripada orang itu menerima anugerah itu adalah pertobatannya. Ketika sudah diberikan pelunas itu atau melunasi hutang dengan menjadi kutuk atau menerima kebangkrutan yang harus dimiliki oleh pemilik dosa atau pemilik hutang. Nah, kalau bukti dia menerima adalah pertobatan, artinya tidak lagi melakukan hutang-hutang yang lain atau dosa-dosa yang lain. Begitu. Udah tinggi dia. Seibarat dosa kalian itu adalah hutang yang ada di pegadaian.
maka dosa itu tempatnya adanya di neraka. Orang yang ingin menebus utang kalian, orang itu harus ke pegadaian. Dia yang ingin menebus dosa kalian, dia harus ke neraka. Dan yang ke neraka itu hanya iblis. Nggak jelas. Kok nggak jelas pula? Dosa kalian ditebus, Kan utang kalian ibarat ditebus. tadi, Ketika ngerti utang Anda nggak? ditebus, maka orang itu ke pegadaian. Dan konsekuensi daripada utang, orang itu harus tercederai. Apa tercederainya? Terkuras rekeningnya, saldo rekeningnya. Kenapa? Dia harus kemudian melunasi utang Anda di pegadaian. Berkurang. Apakah itu disifati Tuhan? Bukankah Tuhan itu hanya sekedar berkata, dosamu telah kuampuni, selesai kasus. Bahkan Tuhan bisa saja mengatakan, neraka aku tutup, pegadaian aku hapuskan. Tidak ada pegadaian. Maka otomatis seluruh utang piutang yang ada di pegadaian itu hilang. Selesai bukan? Kalau dia penebus, dia harus menggunakan sendal, naik sepeda kumbang, jalan di tempat waterik, bertemu dengan security, masuk antrian untuk lunasi utang-utang kalian. Artinya apa? Dia yang terkutuk harus ke neraka, mengambil resiko penebusan tersebut. Lah, apakah disifati ngerti Tuhan? perumpamaan bro admin. Apakah hal itu disifati oleh Tuhan? Bukankah 2 tawarik tadi yang saya bacakan, Tuhan mendengarkan dari surga? Dan Yesus senantiasa mengajarkan apa? Bertobat, 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 bertobat. Iya kan? Banyak sekali. Lantas kenapa kemudian ada pengusungan, kemudian konsep Tuhan datang jadi daging, mati nebus dosa. Apa-apaan ini? Seakan-akan Anda menganggap Tuhan itu sepele. Tuhan itu hanya mengatakan kun, maka selesai. Bayangkan kata Yesus dalam Matius 21 nomor 31. Orang hanya percaya kepada perkataan Yohanes, pelacur, pesundal, kemudian dan juga pemungut cukai rentenir masuk lebih dulu ke dalam surga. Hanya gegara percaya perkataan. Kata Yesus. Loh kok ada? Tuhan turun. Ayatnya. Matius 21 nomor 31 loh KPA menitimumu. Sudah aku bilang samamu. Mau tanya lagi ayatnya. Matius berapa? 21 nomor 31. Matius berapa? Wih, lo KPC setimu nama. Ya. Matius 21 sama lu. 21. Ayat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. 31 tante. 31. Jadi gitu. Okay. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu penebus, maka dia kudu harus ke pegadaian untuk menebus kemudian utang piutang yang ada di sana. Bukan itu jadi permasalahan, bukan. Apakah Tuhan tak sanggup kemudian menghapus dosa dari surga, dari langit? Sanggup. Makanya Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Di dalam Islam. Maksudku Bang Juma jangan mute aku. Iya, dengar dulu. Saya lagi penjelasan. Didengarkan dulu kalau. Di dalam Islam. Dengar aku. Di dalam Islam. Pencipta langit dan bumi itu mendengarkan bisikan hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Di Islam, ketika kemudian saya melakukan dosa, lalu kemudian saya beristighfar, dalam hati saya menyesal, ya Rabb, ampuni saya sudah melakukan kesalahan. Dan ucapan saya itu menjadi sebab musabab saya benar-benar merasa bertobat dan bersalah dan tidak melakukan kesalahan lagi. Niatannya tidak melakukan lagi. Maka Allah mengampuni dosaku. Sesederhana itu. Tidak seperti yang Anda pahami. Tuhan kudu turun ke bumi apalah segala macam. Kok kayak Krishna? Tidak seperti itu. Tuhan mendengar doa dari surga. Pertobatan itu dilihat